Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 17 Mei 2020 berjudul Hidup dari Doamu. Ayat inti kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada diri sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi mereka, tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Bagi kita adalah untuk berdoa dan beriman. Berjagalah dan berdoa, berjaga dan bekerja sama dengan Allah yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah percobaan akan membuktikan imanmu asli? Atau akan menunjukkan bahwa doamu hanya dalam bentuk rupa saja? Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletaklah beban kelemahan rohani yang tak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana. Padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal dan tiada kesalahan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini, atau yang akan kau miliki nanti, yang akan mendatangkan sukses kepadamu. Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia. Lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam masalah duniawi dan juga dalam masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Allah dan itu akan diberikan kepadamu. Dicatat dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 106 dan 107. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami betapa penting kami harus tekun di dalam doa kami. Pagi ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan.
Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berikan hikmat semangat kepada mereka, agar mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara mereka, Engkau jaga mereka Bapa, agar supaya tiba pada saatnya kondisi membaik. Biarlah segala aktivitas proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Hamba menyerahkan semua tim medis ke dalam tangan Tuhan. Semua dokter yang ada di setiap rumah sakit, yang ada di mana-mana, bahkan di negara kami dan provinsi kami. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat melayani setiap para pasien di tengah-tengah COVID-19 ini dengan penuh sukacita. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang di dalam penjara. Tuhan urapi mereka, berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Hamba menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu melayani Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan juga berikan kepada mereka di dalam melayani dan mengayomi setiap masyarakat di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik dan petunjuk-petunjuk untuk mereka dapat mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga